Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Susilawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada fasilitator saya, Ibu Astriana, SPD MPD, dan pengajar praktis saya, Ibu Reni Febrikasari, SPD. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu dan kelompok. Berikut adalah simpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, membuat keyakinan bersama sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tujuannya untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid atau intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. 2. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 2 diantaranya yaitu motivasi eksternal dan 1 motivasi internal. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. 3. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yakni filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik adalah budaya positif di sekolah adalah budaya dan iklim yang menjadi suatu pembiasaan sekolah dan telah mengakar kuat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak kepada murid sesuai kodrat dan zaman. Maka budaya positif tersebut juga disesuaikan dan diwujudkan dalam visi sekolah melalui prakarsa perubahan dengan inquiry apreciative. Berikut refleksi pemahaman materi modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul ini, saya menyadari bahwa semua konsep-konsep inti dalam modul budaya positif harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku terkait dengan penghargaan yang saya pahami, bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas siswa. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan saya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau yang seharusnya berperan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, saya mulai menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menangani siswa yang melihat buku atau mencontek saat ulangan harian dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik untuk saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul
ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum dan pemantau, selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa membuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Saya mempraktikkannya dengan memberikan pernyataan seperti, "Nah, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Tidak apa, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting." Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga dapat di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Demikian pemaparan video koneksi antar materi modul 1.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.